Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ini tema peringatan Maulid di Masjid Al-Ijabah bersama-sama dengan sajadah. Yang dimuliakan oleh Allah, guru-guru saya semuanya yang di sebelah kanan ini, Masya Allah, ini namanya sama dengan Gubernur Jawa Barat. Masya Allah nih, namanya sama dengan Gubernur Jawa Barat, DKM Al-Ijabah. Masya Allah, mudah-mudahan jadi gubernur di Madura. Amin, amin, amin. Pak Kiai Mahmud, Masya Allah, ini kangen. Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai Agus Salim, Masya Allah, Pak Dokter kita, Masya Allah, yang selalu di Al-Hikmah, Bandurul Hikmah ini, Masya Allah ya, mudah-mudahan semuanya diberkahi. Kita ingatkan semuanya yang di sebelah kita ini, Masya Allah, kita doakan beliau ini bersama dengan Mbak Najwa Shihab di TV. Amin, amin, amin ya, Masya Allah. Kemudian Kiai Hifdzillah ini kita doakan jadi ketua Majelis Ulama di Indonesia Timur. Amin, amin, Masya Allah. Beliau biasa di NTT, di Kupang. Ustaz Hifdzillah ceramah khutbah Idul Fitri di Kupang beliau ini, Masya Allah. Pak Maulana apa kabar nih? Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya kita ingat guru-guru kita, almarhum Bapak Haji Mamat Asmawi ya, kita ingatkan semuanya kiai kita, guru kita almarhum Bapak Kiai Haji Syahrudin, guru kita yang sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan segera Allah berikan sembuh, amin. Bapak Kiai Haji Nawawi, kangen juga dengan Pak Kiai Samad Ma'i ya, semuanya kangen nasihatnya, kangen jengkolnya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan sekali-sekali nanti dapat jengkol juga di surga. Subhanallah ya. Surga ada jengkol tapi enggak bau, enak jengkolnya ya. Adik-adik yang marawis didoakan nanti insya Allah tahun ini di TV One. Amin, amin ya, insya Allah. Tema hari ini adalah bertemu di pasar surga. Inilah yang kita rindukan. Alangkah indahnya ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pasar surga. Akan diterangkan di dalam firman Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Seluruh jamaah sajadah, seluruh jamaah di Mandala, seluruh jamaah yang di Pondok Duta, seluruh jamaah di Kelapa II, seluruh jamaah di Tugu, mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah bisa bertemu di pasar surga. Amin, amin. Baru nyebutkan surga langsung datang nih, Masya Allah. Mudah-mudahan yang nyiapin air masuk surga. Amin, amin. Nih Pak Kiai Agus Salim, ini airnya 4 ini tanda apa ini? Masya Allah ya. Kita doakan Agus Salim 4. Amin, amin, amin. Ketika seorang guru yaitu Abu Hurairah
bertemu dengan muridnya, ulama besar tabi'in, Sa'id ibnu al-Musayyib. Ini kita dengarkan baik-baik ini. Jadi seorang guru ketemu dengan muridnya, akrab sekali. Ini perlu saya sampaikan sedikit juga. Saya baru bersama dengan Pak Kiai Zaki di Lingkar Jati di Kuningan. Kiai Zaki dalam rangka mendatangi akad nikahnya Pak Haji Mas'ud, Pak Haji Kusnadi di Kuningan, Jawa Barat. Saya bersama dengan beliau bareng-bareng di sana. Nah ini mudah-mudahan semua kita ingat-ingat, ini adalah untuk menuju ke pasar surga. Jadi seorang guru sayang kepada muridnya, namanya Sa'id. Ya Sa'id, ya wahai guru, aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa bertemu di pasar surga. Langsung Sa'id bertanya, "Ama fiha sukun?" Apakah di surga ada pasar? Qala na'am. Gurunya menjawab, iya. Akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajarkan kepadaku, idza dakhala ahlul jannah, semua ahli surga masuk ke surga. Ternyata yang ditunjukkan pertama kali adalah Arash. Arash itu, para tamu Allah yang berbahagia, makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling besar adalah Arash. Di sampingnya ada pohon Sidratul Muntaha. Kemudian ketika masuk semuanya, ternyata di sana ditunjukkan ada 6 mimbar. Mimbarnya bukan satu. Mimbar dari cahaya, minan nur. Cahaya dari kristal. Cahaya dari intan mutiara. Cahaya dari zabarjat. Mimbar dari emas. Mimbarnya semua emas. Mimbar dari perak. Jadi ada 6 mimbar. Kemudian disediakan kursi. Kursinya sekian miliar. Di surga nanti ada 3 kelas. Ada papan atas, ada papan bawah, kalasmennya ada papan tengah. Yang papan atas yang paling hebat, paling indah, melihat yang paling bawah terheran-heran. Masya Allah, kursinya sangat mewah, pakaiannya sangat hebat, sampai yang papan atas terheran-heran. Kemudian semuanya bertemu dengan Allah. Ini yang paling hebat. Semuanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, hal nara rabbana ya Rasulullah, apakah kita semuanya nanti akan melihat wajah Allah? Ini pertanyaannya. Hal nara rabbana ya Rasulullah, apakah kami semuanya nanti di surga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala? Langsung Rasul menjawab, qala na'am. Ini yang paling kita rindukan, wahai para tamu Allah yang berbahagia. Bukan rindu kita ingin menjadi anggota DPR, bukan. Bukan rindu kita ingin menjadi pejabat, bukan.
Yang kita rindukan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah berseri-seri, bersinar. Ila rabbiha nadhirah, melihat wajah Allah. Di dunia tidak ada yang bisa melihat. Ketika Nabi Musa ada di Turisina, ada di Palestina, wa turisinin, kemudian sudah langsung berbicara, wawancara dengan Allah. Nabi Musa langsung sampai dikatakan kalimullah. Orang yang diizinkan oleh Allah bisa bicara di dunia dengan Allah Subhanahu wa taala. Musa yang disebut dengan kalimullah. Yang bisa bicara dengan Allah di dunia manusia ada dua. Nabi Musa, Nabi Adam. Yang ketiga paling hebat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada tiga orang. Rasulullah bersabda, Nabi Adam adalah nabiyun mukallam. Jadi Rasulullah bilang bahwa Nabi Adam adalah nabiyun mukallam. Nabi yang berbicara langsung dengan Allah. Nabi Musa sudah terkenal sampai dikatakan kalimullah. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril berhenti di langit ketujuh. Jibril berhenti di langit ketujuh. Jibril, ayo temani aku. Kan sudah menemani aku dari Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Menemani di langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo temani aku. Ya Rasulullah, saya nggak bisa. Lau taqaddamtu, kalau saya maju, lah taraktu, saya terbakar. Tapi engkau ya Rasulullah diizinkan Allah taqaddamta, kalau engkau maju lagi, lah tarakta nuron, engkau bisa menerobos cahaya. Atatrukuni munfaridan, Jibril, kamu tinggalkan saya sendirian. Langsung Jibril mengatakan, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kelas saya sampai di sini ya Rasulullah. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Malaikat itu enggak bisa semuanya ke sana. Jibril raisul malaika, kelas saya sampai di sini ya Rasulullah. Langsung Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian sampai di sana, Pak Kiai mau izinkan Pak Kiai sini, Pak Kiai Lukman. Masya Allah, monggo. Masya Allah, mudah-mudahan Pak Kiai Lukman, monggo sini. Masya Allah, ini kita doakan beliau nanti akan menjadi ketua Majelis Ulama Depok. Amin, Masya Allah, amin. Monggo. Alhamdulillah. Kangen sama guru-guru saya. Jadi para tamu Allah, ada langsung Nabi menyampaikan salam kepada Allah. Lah ini Nabi Muhammad adalah bicara langsung dengan Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini salamnya Nabi. Nabi menyampaikan salam kepada Allah langsung dengan Allah. Bersama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu, seluruh penghormatan, seluruh keberkahan milikmu ya Allah. Langsung Allah menjawab. Ini indahnya. Hambanya langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh Muhammad. Aku jadikan engkau orang yang paling selamat nomor satu di dunia, orang yang paling bahagia nomor satu di dunia, orang yang paling sukses orang nomor satu di dunia. Ternyata Nabi bukan mengatakan terima kasih, bukan alhamdulillah. Nabi nangis.
Nih wahai para ulama, wahai para pejabat, kita ikuti nih Nabi kita. Inilah Maulid. Peringatan Maulid kita ambil, ternyata Nabi dijadikan orang yang paling sukses nomor 1 di dunia, orang yang paling kaya nomor 1 di dunia, orang yang paling hebat nomor 1 di dunia. Beliau bukan, alhamdulillah, nangis. Nih wahai para pejabat semuanya, tolong ditangisi umatnya. Langsung Rasul sambil menangis, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, selamatkan kami semua sedunia, bukan saya sendiri, bukan keluarga saya sendiri, bukan kelompok saya sendiri, bukan partai saya sendiri, bukan jamaah kita sendiri. Assalamu alaina, kami seluruh dunia. Selamatkan ya Allah, wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hambamu yang saleh. Seandainya peringatan Maulid hari ini cukup, ini saja sudah cukup. Dari mulai Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Pak Menteri, Bapak Presiden, kemudian dari anggota DPR, semuanya memikirkan rakyat. Ini yang diharapkan. Yang diharapkan adalah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, selamatkan kami semuanya. Makanya ketika kita sholat, assalamualaikum warahmatullah, dari mulai al-ijabah sampai di kutub utara, kita doakan selamat semuanya. Assalamualaikum warahmatullah, dari mulai Masjid Al-Ijabah di Mandala, di Kelapa II, sampai di kutub selatan, didoakan selamat semuanya. Ini yang pertama. Jadi yang coba diingat-ingat lagi, manusia diizinkan oleh Allah bisa bicara dengan Allah di dunia ada 3. Yang terkenal Nabi Musa, yang kedua Nabi Adam. Bahkan kita selalu mengulang-ulang ketika kita sholat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ketika Abu Hurairah bertanya, hal nara rabbana ya Rasulullah, apakah kami semuanya nanti bisa melihat wajah Allah? Langsung Rasul menjawab, na'am, iya. Bagaimana pendapat wahai Abu Hurairah kalau siang tidak ada awan, tidak ada mendung, tidak ada hujan? Terang apa tidak wahai Abu Hurairah? Terang ya Rasulullah. Bagaimana malam kalau bulan purnama? Tidak ada awan, tidak ada hujan. Kira-kira bulannya kelihatan apa tidak? Nampak jelas ya Rasulullah. Demikianlah kalian melihat Allah. Jadi melihat Allah tanpa ada sedikit pun halangan. Nih semuanya didoakan mudah-mudahan menjadi ahli surga. Di surga itu minta apa saja ada. Di surga minta apa saja ada. Sedang menikmati apapun ada. Apalagi kalau kita baca surat Al-Haqqah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Bersama-sama, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu silakan makan, washrabu silakan minum. Nah, boleh minum? Boleh? Monggo. Silakan minum dulu. Minum. Makanya ya. Sekarang minum dulu. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah boleh makan ya, sudah boleh minum. Nanti makannya nanti. Dan saya yakin mudah-mudahan hari ini seluruh jamaah sajadah puasa. Amin. Baik. Jadi ketika semuanya berada di surga dan sudah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah berfirman,
Qumu ila ma a'adtu lakum minal karamah. Wahai ahli surga, silakan kalian menuju ke tempat yang kami muliakan. Kemudian semuanya menuju ke pasar, menuju ke mall. Menuju ke mall, tiba-tiba ada hujan. Hujannya bukan hujan air, hujannya minyak kasturi. Allah berfirman, "Qumu ila ma'atu lakum minal karamah." Silakan menuju ke sana. La tuba'u wa la tusharu, enggak ada jual beli. Silakan mau ambil apa saja. Ternyata mallnya sudah dikelilingi miliaran malaikat. Dikelilingi oleh miliaran malaikat dan semuanya ada di surga. Masya Allah, luar biasa senangnya di pasar. Kemudian istri kita ke pasar. Ketika pulang dari pasar tambah cantik. Suaminya semuanya bertanya-tanya, "Wahai istriku, dari mana? Dari mana kamu tambah cantik? Dari mana?" Langsung dia menjawab, "Baru saja saya ketemu dengan Allah." Ini coba nih, dengarkan baik-baik. Baru saja saya bertemu dengan Allah. Pulang dari pasar tambah hebat. Kemudian para suami pulang dari pasar, istrinya terheran-heran, "Wahai suamiku, dari mana?" Nih Pak Nurdin nanti pulang dari pasar, Masya Allah, istrinya terkagum-kagum. "Dari mana wahai suamiku?" "Saya dari pasar, baru saja ketemu dengan Allah." Itulah firman Allah, tolong dicatat wahai jamaah sekalian, firman Allah di dalam surat Fussilat ayat 31. "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Bagimu di surga apa yang engkau mau, dan bagimu di surga apa yang engkau minta, semuanya sudah disiapkan. Dari mana? Nuzulam min ghafurir rahim. Ini inti dari peringatan Maulid hari ini. Lah bagaimana agar kita bisa ketemu di pasar surga? Saya nggak lama-lama, sekarang udah jam 6 kurang 9 menit. Saya insya Allah jam 6 kurang 5 menit selesai waktu Mekah Al-Mukarramah. Subhanallah ya. Sekarang baru jam 2 nih, Masya Allah ya. Gimana, setuju nggak? Ya, Masya Allah. Jadi di Mekah baru jam 2 ini. Baik, kita dibatasi dengan syuruk, berarti kurang lebih jam 6.10 atau 15 kurang lebih kita sholat syuruk, dapat pahala haji dan umrah. Saya ulangi lagi, man shallal fajr fi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah seperti hari ini, nih sholat subuh jamaah, summa yaqudu, nggak pulang nonton TV di rumah, tidak, tapi berada di masjid sekarang ini, yaqudu, duduk bersama-sama ikut pengajian, yadhkurullah, zikir, hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari. Hari ini terbit kurang lebih jam 6 kurang berapa menit? Berapa? Ya, habis itu ditambah 10 menit. Pas terbit belum boleh salat. Kalau di Madinah ditulis ba'da mudhiyi 15 daqiqah. Setelah lewat 15 menit. Di Madinah ditulis. Tahun ini semuanya saya doakan bisa ke Masjid Nabawi. Amin. Langsung ke Masjidil Aqsa. Amin. Ke Masjidil Haram dulu nggak? Amin, amin ya. Baik, ke Masjidil Haram dulu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini ada rahasia. Kan ada hadis, kita dianjurkan untuk bersiap-siap berangkat 3 masjid. Masjid apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi Masjid Nabawi gak disebutkan dalam Al-Quran. Ini ada rahasia. Ini para ulama yang lebih tahu, Masya Allah. Jadi kalau Masjidil Haram, Al-Aqsa, Masjidil Aqsa itu masjid yang jauh, lebih jauh, Aqsa.
Ada yang kosi. Kosi itu yang jauh, tapi ada yang lebih jauh lagi. Jadi Al-Aqsa yang lebih jauh, ada Al-Qasi. Qasi itu yang tengah-tengah, yaitu Masjidil Haram, dan masjid yang paling jauh di tengah-tengah ada masjid namanya Masjid Nabawi. Jadi ada dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, bersama-sama, minal masjidil harami ilal masjidil. Karena Aqsa itu adalah af'al tafdil jauh, ada yang qasi yaitu Masjid Nabawi. Makanya didoakan mudah-mudahan semuanya tahun ini bisa pergi ke Masjid Nabawi. Amin. Oleh karena itu para tamu Allah yang berbahagia, alangkah indahnya kalau kita bisa ketemu. Caranya bagaimana? Nah, ini caranya adalah harus istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Nah, ini siapa yang ingin ketemu di surga, bisa ketemu dengan Allah, bisa mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, semuanya keluarganya bisa ketemu di sana. Caranya harus istiqomah. Istiqomah yang pertama, tolong dipertahankan kalimat tauhid. Kalimat tauhid tolong jangan dijual. Jangan dijual dengan jabatan. Jangan dijual dengan harta. Jangan dijual dengan perempuan. Jangan dijual dengan, biasanya disebutkan dengan harta tahta wanita. Ini tolong dijaga. Banyak, maaf mudah-mudahan tidak, para kiai yang terjerumus. Banyak para tokoh ulama yang terjerumus. Kita semuanya sudah diingatkan, wahai Muhammad, kamu mengapa sih kok dakwah terus? Kamu mau apa? Kamu mau ingin menjadi orang kaya? Jama'na laka malan. Udah sekarang ini kamu berhenti Muhammad. Kamu gak usah dakwah di Mekah. Kalau ingin menjadi orang kaya, aku kumpulkan hartanya orang kaya, sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya nomor 1 di Mekah. Ternyata Nabi Muhammad tidak tergiur dengan harta. Ini saya mau nanya Pak Bajuri, gimana Pak Bajuri kalau dikasih uang 1 miliar tapi nggak boleh ikut sajadah? Coba ini pertanyaan nih. Ayo jawab. Tidak boleh ikut sajadah, dikasih uang 1 miliar. Ayo pilih yang mana? Oh masya Allah, kata dia si terima dan ikut sajadah. Nggak boleh, itu namanya munafik itu nanti. Ini kelihatannya bercanda, tolong masukkan hati. Bagaimana kalau kita dikasih uang 100 miliar tapi nggak boleh dakwah? Itu masih menjawab, nggak boleh dakwah, kan dakwah di sini. Kalau nggak boleh sholat, baru nanya. Ayo Pak Bajuri, 100 miliar nggak boleh sholat. Ayo, mau apa tidak? Ya nggak mau. Nabi pun begitu. Ternyata yang ditawarkan harta bukan kita, bukan ulama, bukan DPR, bukan menteri. Coba sekarang ini Menteri Pendidikan sudah pakai baju kuning hari ini. Pendidikan kita yang dididik. Menteri Agama yang lalu sekarang dikejar-kejar. Inilah peringatan Maulid kita ambil, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tergiur dengan harta, tidak tergiur dengan jabatan. Muhammad, kalau kamu berdakwah ini ingin menjadi raja, malaknak, saya angkat menjadi presiden tanpa pilpres. Gimana Pak Kiai Lukman? Diangkat menjadi wali kota tanpa pilkada, tapi nggak boleh sholat. Mikir dia. Ini tolong, seakan-akan kita bercanda, tapi tolong masukkan dalam hati. Rasulullah tidak tergiur, akhirnya dikasih perempuan. Muhammad, pilih yang paling cantik di Mekah. Zawajnaka iya. Ternyata Nabi pun lulus, cukup nikah dengan seorang janda.
Nabi nikah dengan janda. Ternyata beliau menjawab, wahai paman Abu Thalib, seandainya mereka memberikan saya, meletakkan matahari di tangan kanan saya, matahari, bulan di tangan kiri saya tidak akan menerima. Saya akan berjuang membela agama Islam sampai saya berhasil atau saya mati. Dan semuanya sudah dengar, ini sudah dengar. Oleh karena itu mari kita ingat, tolong jangan sampai itu, harus kita jaga istiqomah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena kalau sudah la ilaha illallah, tidak mau kita menerima korupsi. Tidak mau korupsi kita tidak mau khianat, dan kita tidak mau mendolimi orang lain. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu, para tamu Allah yang berbahagia, ada orang punya banyak dosa, dosanya Masya Allah, dimasukkan catatan dosa itu, dimasukkan di kotak, diletakkan, ditumpuk sejauh mata memandang. Jumlahnya mungkin bisa miliaran kotak. Dia sudah mengatakan, ya Allah, dosa saya banyak, saya pasti masuk neraka. Saya pasti masuk neraka ya Allah. Allah berfirman, ya fulan, kamu masih punya simpanan. Simpanan apa? Nih, ditunjukkan kartu. Kartu ditunjukkan, seperti kartu KTP. Ya Allah, apa artinya dibanding kartu yang kecil itu dibanding dengan dosa saya sekian miliar kotak yang ditumpuk ini, dosa saya. Dipanggil malaikat. Malaikat, timbang nih kartu ini dengan dosanya orang ini. Ternyata kartu ini lebih berat. Karena apa? Nah ini karenanya, karena ada tulisan la ilaha illallah. Ini tolong dijaga. Tapi kalimat tauhid la ilaha illallah itu tadi itu tidak tergiur dengan tiga hal. Tidak harta, tidak tahta, tidak wanita. Kita jaga. Baik. Amr bin As, gubernur Mesir. Dia adalah utusan diplomasi dari Mekah untuk ketemu dengan Raja Najasyi, untuk mengambil para sahabat yang hijrah ke Habasyah, jumlahnya 83, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Artinya dia adalah politikus ulung. Dia merasa banyak dosa ketika mau masuk Islam, bersama dengan Khalid bin Walid, bersama dengan Utsman bin Talha. Khalid bin Walid sudah berjanji masuk Islam, syahadat. Utsman, coba didengar baik. Amr bin As tangannya udah, ya Rasulullah, saya mau bersumpah mau masuk Islam. Rasulullah sudah mengajukan tangannya untuk salaman. Yang minta adalah Amr bin As. Sudah maju, Rasulullah maju, ternyata tangannya ditarik lagi. Saya mau masuk Islam ya Rasulullah, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Kalau saya masuk Islam, aku mohon mudah-mudahan dosa saya diampuni. Karena dia merasa banyak dosa. Dosa saya banyak, ingin bunuh Nabi, ingin bunuh para sahabat yang hijrah, menjadi diplomatik yang luar biasa. Kalau saya diampuni dosa, saya masuk Islam. Wahai Amr bin As, kamu nggak tahu ya, al-Islamu yajubbu ma qablahu. Siapa yang masuk Islam, dosanya apapun dosanya diampuni oleh Allah. Langsung baru salaman. Jadi Amr bin As ini ketika mau masuk Islam bersumpah dan minta syarat agar diampuni dosa saya, langsung dijawab oleh Nabi, al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam bisa mengampuni, menghapus seluruh dosa, dosa apapun. Coba bayangkan. Ini para ulama sudah jelas sekali al-Islamu, dan itu diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 38.
Qul lil ladzina kafaru, katakan pada orang-orang kafir, iyantahu yughfar lahum ma qad salaf, kalau dia mau masuk Islam maka dosanya semuanya diampuni oleh Allah. Jadi yang pertama, agar kita ketemu di pasar surga, tolong istiqomah. Istiqomah. Kalau sudah la ilaha illallah, jangan berbuat maksiat. Kalau sudah la ilaha illallah, laksanakan sholat berjamaah. Kalau sudah la ilaha illallah, tolong baca ayat Al-Quran. Kalau sudah la ilaha illallah, tolong berbakti kepada kedua orang tua. Itu namanya istiqomah. Kalau sudah la ilaha illallah dibaca, sering-sering baca doa Nabi Yunus bersama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Baik, sekarang saya nggak banyak-banyak, tolong dicatat saja. Yang pertama, tolong la ilaha illallah dijaga. Yang kedua, sholat dikerjakan 5 waktu. Sholatnya bapak-bapak di masjid apa di rumah? Tolong dijawab, di rumah apa di masjid? Di masjid apa di rumah? Kalau di masjid berarti bapak-bapak soleh. Kalau ada bapak-bapak sholatnya di rumah, namanya bapak-bapak solihah. Subhanallah. Setuju ya. Jadi sekarang gampang. Yang insya Allah bapak-bapak sholatnya di masjid namanya bapak-bapak soleh. Kalau sholat di rumah, udah. Baik, Pak Sumarji, masya Allah. Wah, Pak Polisi, apa kabar Pak Polisi? Oh, ada Pak Polisi di sini, masya Allah. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Sumarji. Ini polisi kita ini. Jadi sudah la ilaha illallah, salat berjamaah, tolong berbakti kepada orang tua. 3 ini. 4, tolong kita sering-sering silaturahim ke tetangga. Ini 4. Tolong sering-sering silaturahim ke tetangga. Kalau bisa satu RT kita bisa ketemu. Rukun tetangga. Udah nggak banyak-banyak saya. Yang kelima, tolong bantu orang lain. Udah ini aja. Siapa yang melaksanakan 5 ini? Yang pertama, mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua, sholat 5 waktu berjamaah. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Yang keempat, kita sering-sering ke tetangga. Yang kelima, tolong berbagi kepada orang lain. Kalau ini yang kita lakukan, wahai para tamu Allah yang berbahagia, langsung tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikatnya turun di rumah kita, terutama ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, malaikat turun. Langsung malaikatnya bilang, Allah takhafu. Sudah, satu kamu nggak takut. Sudah, yang kamu hadapi kamu nggak akan takut. Kamu nanti selamat di kuburan. Kamu nanti selamat di padang mahsyar. Kamu nanti langsung masuk surga. Allah takhafu, hidupmu ini ketika sakaratul maut. Ketika kita masih hidup sekarang ini, nih, sekarang ini masih hidup ini. Malaikatnya sudah menyampaikan di hati kita, wahai anggota sajadah. Sajadah ini masih ingat ya, sajadah itu subuh pindah-pindah, itu sajadah. Dulunya namanya suling. Suling apa? Suling apa? Subuh keliling. Kalau maghrib keliling? Nah, itu Pak Bajuri langsung minta, nggak mengatakan jadi sajadah maghrib bisa, maghrib pindah-pindah bisa, tapi alhamdulillah diputuskan tetap sajadah fajar. Sajadah fajar yaitu sholat subuh kita pindah-pindah. Jadi kalau sudah begitu para tamu Allah yang berbahagia, enak sekali hidup kita. Ya, Allah takhafu, seluruh anggota sajadah tidak ada yang takut. Tidak takut masalah ekonomi, tidak takut masalah anaknya menjadi anak yang nakal, tidak. Mengapa? Dijaga oleh Allah. Wala tahzanu, dan kamu tidak akan sedih. Sudah mau meninggal dunia, punya anak cucu, dijaga oleh Allah, makanya nggak sedih.
Semuanya nggak ada sedih karena nggak punya hutang. Saya doakan yang hadir semuanya nggak punya hutang. Amin, amin. Wa absyiru bil jannah, kabar gembira untuk kamu dapat surga. Allati kuntum tu'adun. Langsung nih malaikatnya bilang, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami malaikat pelindung kalian. Orang di Pondok Mandala semuanya dijaga oleh Allah. Syaratnya 5 tadi. Syaratnya 5. Tolong dipertahankan la ilaha illallah. Tolong berbakti kepada kedua orang tua. Tolong kita salat berjamaah. Tolong kita baik dengan tetangga. Kita bantu orang lain. Itu nanti Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya. Di dunia kami jaga rizki kamu. Kamu enggak punya hutang. Amin, amin, amin. Semuanya saya doakan punya rumah sendiri. Yang sekarang masih kontrak enggak apa-apa, mudah-mudahan tahun depan sudah punya rumah sendiri. Anak kita punya rumah sendiri, punya motor semuanya, punya mobil semuanya. Nahnu auliyaukum fil hayatid. Caranya bagaimana? 5 hal. Ini 5 hal. Ini peringatan Maulid nih. 5 hal. Bukan hanya di dunia, wa fil akhirah. Bayangkan nanti satu hari sama dengan 1000 tahun. Orang kaya masuk surga, orang miskin masuk surga. Alhamdulillah. Coba pilih. Enak mana? Kita milih mana? Milih kaya masuk surga atau miskin masuk surga? Tolong dijawab yang kenyang. Mau yang miskin apa yang kaya? Yang kaya terlambat 500 tahun. Ayo, coba nih. Pak Haji Saiful, alhamdulillah. Terima kasih. Saya kenal dengan beliau dari tahun 96. Ini beliau yang ikut pengajian di rumah saya. Sampai pindah ke Al-Huda, sampai menjadi Baitul Quran. Ini Pak Haji Saiful, terima kasih, Masya Allah. Tadi saya sudah mikir Pak Haji, kapan-kapan saya mau silaturahim ke rumah. Masya Allah. Jadi para tamu Allah yang berbahagia, alangkah senangnya kita semuanya ini. Kalau sudah begitu, nanti di dunia bahagia, di akhiratnya orang kaya masuk surga, orang miskin masuk surga, dan semuanya milih kaya masuk surga. Alhamdulillah. Tapi terlambat 500 tahun. Yang miskin udah masuk duluan. Pak Nurdin, mau milih yang mana? Mau yang kaya apa yang miskin? Cepet. Kaya apa miskin? Lo miskin. Kita doakan miskin masuk surga. Amin, subhanallah. Alhamdulillah. Jadi begini. Nggak, ini ilmu. Nih waktunya tinggal 2 menit nih. Thauban bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kuburan Baqi. Ini Baqi di kuburan. Langsung disuruh milih oleh Allah, Muhammad, pilih satu di antara 2. Apa ya Allah? Engkau aku jadikan orang yang paling kaya nomor 1 di dunia, orang yang paling sukses nomor 1 di dunia. Yang kedua ya Allah, ketemu dengan saya, alias meninggal dunia. Rasul nggak jawab. Pulang dengan santrinya namanya Thauban. Iya ya Rasulullah, aku disuruh oleh Allah milih satu di antara 2. Apa ya Rasulullah? Aku disuruh dikasih orang yang paling kaya nomor 1 di dunia, miftahud dunia, dikasihkan saya. Terus yang kedua, ketemu dengan Allah. Nih, ini pinter nih. Ini muridnya pinter. Gini saja ya Rasulullah, kaya dulu baru meninggal. Subhanallah. Jadi pinternya kaya dulu baru meninggal. Mudah-mudahan semuanya masuk surga dalam kondisi kaya raya. Amin. Dan tidak terlambat. Amin ya Allah. Ya, masuk surga tidak terlambat. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum.
wabarakatuh.